Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafna Ilmi Muhala, NIM E 2019-2210, kelas Ekonomi Syariah 5. Dan di sini saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang konsep pendidikan dan pembangunan ekonomi. Langsung saja. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penggerak dalam pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia merupakan sesuatu yang sangat bernilai dalam proses pembangunan ekonomi. Dalam konteks pendidikan, pembangunan sektor pendidikan menjadi sebuah prasyarat mutlak untuk pembangunan sektor-sektor lainnya. Konsep investasi sumber daya manusia yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi sudah mulai dipikirkan sejak masa Adam Smith pada tahun 1776. Pengembangan sumber daya manusia pada saat ini diakui sebagai unsur utama dengan efektivitas dalam penggunaannya. Pembangunan yang terus dilakukan dengan berbagai upaya merupakan pelaksanaan dari hasil investasi sumber daya manusia. Nah, pendidikan ini mempengaruhi pembangunan ekonomi melalui peningkatan kapabilitas, kreativitas, dan produktivitas masyarakat. Dengan meningkatnya produktivitas dan kreativitas tersebut, penduduk dapat menyerap dan mengelola sumber daya yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Menurut Faize, mengemukakan bahwa pendidikan memberikan kontribusi bagi kemajuan ekonomi dalam 3 hal. Yang pertama yaitu menyediakan tenaga kerja terlatih dan teknisi yang dapat mengubah nilai ekonomi dari modal fisik. Yang kedua, menciptakan a climate for growth dengan memberikan pada masyarakat suatu kemampuan untuk memikirkan lebih jauh dari sekedar kebutuhan dan problem yang dialami pada saat ini. Yang ketiga, mengajarkan keterampilan yang sederhana bagi para petani agar dapat meningkatkan hasil melebihi kebutuhan konsumsinya sehingga memiliki sisa sebagai cadangan atau modal. Nah, selain itu, ada juga yang menurut Zumeta dan Stephens, strategi yang perlu diterapkan agar pendidikan tinggi mampu menjadi kekuatan penggerak perkembangan ekonomi. Yang pertama yaitu memberikan program bantuan, manajemen, dan teknis yang berbasis di kampus guna menyemai potensi bisnis dan kewirausahaan. Program ini penting sebagai sarana dan wadah bagi perkembangan talenta, pebisnis, dan berwirausaha sehingga mahasiswa mengenal tradisi berbisnis sejak awal. Penggunaan tenaga kerja membutuhkan keahlian kerja berupa 82% soft skill dan 18% hard skill. Soft skill di sini memiliki makna yaitu tingkah laku personal dan interpersonal yang dapat mengembangkan dan memaksimumkan kinerja seseorang manusia. Misalnya pelatihan, pengembangan kerjasama tim, pengambilan keputusan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu membuat program guna mempercepat proses alih teknologi dari pusat-pusat penelitian perguruan tinggi ke dunia industri dan sebaliknya. Yang ketiga yaitu lembaga pendidikan serta perguruan tinggi dan dunia industri bekerja sama dalam menyelenggarakan pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja. Yang keempat, pemerintah menyediakan bantuan dana bagi pengembangan program tertentu guna mempercepat perguruan kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia industri. Yang kelima, membangun lembaga riset tangguh yang disubsidi dan berbasis di kampus yang ditujukan untuk menarik pengusaha dan di dunia industri agar bersedia memanfaatkan jasa yang disediakan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.